Record. Woi, tapi gua lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aplikasi manajemen event. Jadi, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama saya sendiri, Muhammad Fikranto Aji dengan 6237. Kemudian ada perkenalan. Oke, kemudian ada saya sendiri Muhammad Lutfi Sadli dengan NIM 263. Dan Taufikur Rahman dengan NIM 232. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen event. Dimulai dari Lutfi. Oke, ini slide kedua. Oke. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Nah, biasanya tuh kebutuhan fungsional dari aplikasi manajemen event itu ada manajemen eventnya, terus pendaftaran dan tiketnya. Jadi ada yang daftar nih, daftar dulu dan mendapatkan tiketnya gitu. Terus ada laporan statistik. Jadi ada laporan dari data tiketnya, tanggal-tanggalnya, terus ada statistiknya juga, ada kayak chart gitu, ada chartnya gitu. Terus ada notifikasi dan pengingat itu buat biasanya kalau tanggal sudah tanggal sama sebelum tanggal sama pembayaran online. Oke, lanjut slide selanjutnya, Pik. Nah, di sini dijelasin lagi untuk kebutuhan fungsionalnya itu adalah yang pertama itu manajemen event. Nah, ini tuh penyelenggara dapat membuat event dengan informasi lengkap. Jadi dia tuh bisa membuat event-event di tampilan adminnya gitu. Nama, lokasi, deskripsi, waktu mulai dan selesainya. Terus ada pendaftaran dan tiket. Nah, di sini peserta dapat mendaftar dengan mengisi formulir online dan memilih jenis tiket VIP atau enggak reguler tuh. Jadi peserta itu disediain sebuah formulir untuk mengisi formulir-formulir dan untuk mendapatkan sebuah tiket gitu. Daftar sekalian mendapatkan tiket. Terus ada notifikasi dan pengingat. Ini tuh otomatis melalui email dan atau SMS sebelum event dimulai. Nah, itu akan dikirim sebuah notif ke setiap orang yang punya tiketnya gitu. Lanjut, Fikri. Nah, terus di sini kebutuhan fungsionalitas yang lanjutannya itu ada laporan dan statistik. Jadi sini di dashboard itu untuk penyelenggara penyelenggara dengan informasi jumlah peserta dan status pendaftaran. Jadi di sini sudah ada laporannya dan statistiknya berapa banyak yang sudah daftar sama setelah itu ada pembayaran online-nya. Jadi di sini jadi ada untuk tiketnya ini bayar ya. Ini menggunakan third party yaitu Mitrans. Untuk pembayaran tiket berbayar, konfirmasi pembayaran otomatis setelah transaksi berhasil. Tuh, oke. Lanjut lagi. Nah, oke, ini mungkin dijelaskan oleh siapa nih? Fikri Fikri. Oke, Fikrianto Aji, lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan non fungsional. Jadi yang pertama ini ada responsivitas. Kemudian di sini ada kecepatan, keamanan, skalabilitas, pemeliharaan dan monitoring. Kemudian ada kompatibilitas. Oke, yang pertama ada responsivitas. Jadi aplikasi dapat diakses melalui sebuah website dan mobile dengan tampilan yang responsif menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Kemudian di sini ada kecepatan. Jadi kecepatan sebuah aplikasi itu maksimal eh, dapat dijangkau dalam waktu 3 detik. Selanjutnya di sini ada keamanan. Sistem autentikasi menggunakan OTP via email untuk akses aman serta data peserta dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan. Oke, selanjutnya di sini ada skalabilitas. Skalabilitas di sini yaitu aplikasinya ini mampu menangani hingga 10.000 pengguna atau user secara bersamaan tanpa mengurangi performa
yang sedang berlangsung. Kemudian di sini ada pemeliharaan dan monitoring. Jadi penggunaan CI/CD atau Continuous Integration dan Continuous Deployment ini untuk otomatisasi deployment dan perbaikan bug. Jadi ketika kita merubah sebuah kode itu udah otomatis terdeploy. Jadi selanjutnya di sini ada kompatibilitas. Aplikasi harus dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat dan sistem operasi. Contohnya seperti desktop, tablet, dan ponsel dengan sistem operasi Windows, iOS, dan Android. Oke, di sini ada metode pengembangan. Mungkin akan dijelaskan oleh Taufik. Metode pengembangan. Metode pengembangan untuk aplikasi manajemen event membutuhkan pendekatan yang tepat untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, ada dua metode pengembangan yang umum digunakan dalam prosesnya. Yang pertama ada Agile Development dan yang kedua Scrum Framework. Oke, di pengembang. Yang pertama ada Agile Development, pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan respon cepat. Agile berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan incremental. Yang kedua, Scrum Framework, metode pengembangan yang lebih spesifik dari Agile, di mana proyek dibagi menjadi sprint, biasanya 2-4 minggu. Setiap sprint menghasilkan deliverable fungsional dalam pengembangannya. Oke, di next. Dalam metode pengembangan ada beberapa langkah yang sering digunakan. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, melakukan analisis tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari penyelenggara acara. Yang kedua, perancangan atau desain, membuat wireframe dan desain awal aplikasi untuk menentukan antarmuka dan alur kerja. Yang ketiga, pengembangan, menulis kode dan membangun fitur secara bertahap berdasarkan sprint melalui feedback pengguna. Yang keempat, pengujian atau testing, melakukan pengujian kualitas, keamanan, dan kinerja, serta pengujian fungsional. Dan yang terakhir, peluncuran dan pemeliharaan. Setelah aplikasi dirilis, ada proses pemeliharaan untuk memperbaiki bug atau menambah fitur baru. Kesimpulannya adalah aplikasi manajemen event sangat membantu dalam menyederhanakan dan mengoptimalkan proses penyelenggara acara, terutama untuk yang melibatkan banyak peserta dan detail teknis, serta memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, juga pengembangan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan yang berubah. Oke, mungkin itu presentasi dari kami tentang aplikasi manajemen event. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.